Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas lagi tentang alat perapi jilid atau APJ untuk memudahkan kita dalam menjilid buku. Di belakang saya ini ada alat perapi jilid. Jadi ini ada yang ukuran A4 dan juga ukuran F4. Jadi alat perapi jilid ini udah saya perbaharui dan perbagus dari yang sebelumnya, dan sudah diratakan dan diperhalus dan juga dikasih cat kayu teman-teman. Jadi alat perapi jilid ini sudah banyak digunakan oleh teman-teman yang usaha di bidang percetakan, fotokopi, maupun teman-teman yang buka usaha jilid buku dan sejenisnya. Jadi alat perapi jilid ini sudah saya buka untuk link penjualannya di Shopee. Jadi bisa dicek di link di bawah ini. Jadi ada dua ukuran, yang F4 dan yang A4. Oke, mari langsung segera kita tes dengan menggunakan kertas. Bagaimana cara untuk menggunakan alat perapi jilid atau APJ ini. Oke, cara menggunakan alat perapi jilid ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita cek dulu untuk ukuran buku atau kertas yang akan kita jilid. Misalnya dengan menggunakan yang ukuran seperti ini, adalah ukuran A4. Jadi di sini udah tertulis, ada tulisan A4. Nah, kita akan menggunakan APJ yang ukuran A4 ini untuk men-track atau merapikan kertas A4 pada saat kita menjilid buku. Misalnya seperti ini ya. Jadi APJ ini bisa kita menggunakan jilid yang ukuran tebal maupun tipis teman-teman. Jadi caranya kita masukkan kertas A4 ke dalam APJ. Jadi bagian tulisannya hadap atas ya. Kemudian kita tutup lagi seperti ini. Lalu kita track seperti ini. Jadi kita ratakan dulu kertasnya seperti ini. Tinggal di track aja di lantai ataupun di atas meja ya. Jadi seperti ini, di track seperti ini. Kertas itu akan lurus dengan sendirinya. Nah, jadi kertas itu udah terlihat lurus teman-teman. Jadi dia mengikuti tatakan alat perapi jilid ini. Jadi alat perapi jilid ini sudah dibuat dengan presisi ya. Jadi supaya gampang digunakan dan kertas yang kita track menjadi lurus dan rata. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah rata berarti kita akan melakukan staples. Misalnya kita melakukan dengan jilid bagian memanjang. Jadi tinggal kita lakukan staples di bagian sisi memanjangnya ini. Nah, kalau arah jilidnya kita dari samping, berarti kita tinggal menggunakan bagian sampingnya yang akan di staples. Jadi satu alat perapi jilid ini bisa untuk menjilid bagian memanjang dan juga bagian samping. Jadi tinggal kita ambil staples. Nah, kalau kita menjilid dari bagian samping sini, dari bagian potret, tinggal kita staples. Jadi di sini bisa kita menggunakan 2 atau 3 staples ya. Jadi bagian sini sengaja saya loskan supaya bisa mencapai 3 staples. Jadi misalnya di sini tengahnya 1 kali, pinggirnya 1 kali, dan pinggirnya juga sebelah sini 1 kali. Jadi buku itu akan kuat teman-teman. Begitu juga dengan bagian sini. Misalnya kita melakukan jilid yang bagian memanjang atau landscape, tinggal kita staples. Di sini bagian tengah dan juga bagian pinggir-pinggirnya. Jadi di sini ada 3 lubang yang akan kita staples. Karena biasanya buku A4 maupun F4 itu untuk jilid sampingnya menggunakan 3 staples. Oke teman-teman, ini untuk yang A4 ya.
Nah, sekarang kita coba lagi yang F4. Nah, ini adalah APJ, alat perapi jilid yang F4. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Sama seperti tadi, kita ambil kertas yang ukuran F4 yang akan dijilid, tinggal kita masukkan ke alat perapi jilid ini, kemudian kita tutup lagi. Ingat tulisannya bagian atas ya, supaya terlihat. Jadi tinggal kita trek-trek seperti ini. Jadi tinggal di trek-trek seperti ini, di tekan-tekan seperti ini, isi buku itu akan lurus. Jadi kertasnya akan rata dan lurus. Jadi seperti ini teman-teman, udah terlihat lurus dan rata ya. Jadi sama seperti tadi, tinggal kita lakukan staples. Kalau seandainya yang di staples itu di bagian sini, jilid portrait. Dan juga kita bisa staples bagian sini kalau jilidnya memanjang. Sangat simpel dan mudah teman-teman. Jadi kalau kita bisa langsung contohkan, tinggal kita staples. Oke, tengah. Dan juga pinggir. Nah, ini udah terstaples teman-teman, dan sangat rata dan lurus. Jadi tidak perlu lagi menggunakan mesin potong setelah kita jilid. Jadi tinggal kita memotong covernya dan merapikannya saja. Sedangkan isi bukunya sudah lurus dan rata teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika yang kita staples adalah dengan ukuran ketebalan yang tipis ya. Misalnya seperti ini. Jadi seperti diktat atau makalah itu yang tipis, misalnya cuma segini, bisa juga. Jadi tinggal kita masukkan di alat perapi jilid ini. Trek-trek seperti ini. Jadi kita juga bisa menggunakan staples yang kecil teman-teman, seperti ini. Nah, misalnya kita staples dari samping. Jadi tinggal di staples 2, 3. Begitu juga kalau jilidnya menyamping dari sini, jadi tinggal kita staples dari sini. Jadi cukup simpel, karena alat ini sudah dibuat untuk staples besar maupun staples kecil, dan juga untuk buku yang tipis maupun yang tebal. Jadi contoh kita coba langsung ya. Nah, jadi bisa 3 teman-teman. Jadi di sini inovasi saya, jadi saya menggunakan meloskan bagian sini supaya bisa mencapai 3 staples. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah contohnya jilid nyamping atau jilid portrait. Kemudian contoh lagi, bagaimana kita menggunakan alat perapi jilid untuk menjilid makalah ataupun diktat yang menggunakan lakban dan transparan ya. Jadi dengan menggunakan buffalo untuk alasnya dan transparan di atasnya. Jadi caranya tinggal kita masukkan kertas atau dokumen yang akan dijilid ke dalam alat perapi jilid. Dan jangan lupa kita masukkan alasnya ya, jadi buffalonya. Kemudian di atasnya transparan. Jadi tinggal kita masukkan ke APJ, lalu kita tutup. Dan kemudian kita trek-trek seperti biasa. Jadi sama seperti tadi.
Jadi tinggal kita ratakan bagian atas bawah, samping kiri kanannya. Jadi dengan menggunakan APJ ini akan lebih cepat, lurus dan rata teman-teman. Jadi ini sudah lurus dan rata. Jadi tinggal kita melakukan staples pada bagian mana yang akan kita jilid. Jadi saya contohkan dengan jilid memanjang ya. Jadi ini bisa menggunakan staples besar seperti ini maupun staples kecil seperti ini, tergantung ketebalan kertasnya. Contoh kita menggunakan staples kecil ya. Jadi tinggal kita staples dari sini. Jadi tinggal kita melakukan staples pada bagian yang sudah dibuatkan tempat staplesnya ini. Begitu juga kalau jilidnya dari samping sini. Ini adalah contoh jilid diktat ataupun makalah dengan menggunakan transparan dan buffalo ya. Jadi ini sudah lurus teman-teman. Jadi lurus dan rata. Jadi alat perapi jilid ini sangat memudahkan kita dalam melakukan jilid buku, terutama untuk menstaples dan meratakan, mengetrek isi buku yang akan kita jilid. Begitu juga dengan ukuran, dengan buku yang tebal ya. Misalnya seperti ini. Atau masih kurang tebal. Kita tambah kertasnya misalnya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan alat perapi jilid ini untuk memudahkan kita menstaplesnya. Jadi ini udah lumayan tebal ini. Kita masukkan ke APJ, kita tutup, kemudian kita track seperti ini. Jadi kertas tersebut rata teman-teman. Ini udah rata. Padahal kertas ini kertas baru, kertas bekas, kertas lama juga, jadi dicampur tapi tetap bisa rata masuk di APJ ini. Jadi keunggulan kita menggunakan APJ ini, kertasnya rata dan juga simetris teman-teman. Jadi kalau kita tidak menggunakan APJ ini, bisa saja ini rata tapi miring. Sisi-sisi samping kiri kanannya ini miring, walaupun rata tapi miring. Jadi dengan menggunakan APJ ini, cara pegangnya juga gampang. Jadi tidak akan, kertas yang udah rata itu tidak akan bergerak saat kita menstaplesnya. Nah ini udah rata sekali nih. Jadi misalnya kita mau staples ya. Jadi kita cek dulu isi staplesnya. Ini karena ini kurang panjang, jadi bisa dilakukan staples bolak-balik ya. Jadi tinggal kita lakukan staples seperti itu. Kemudian di bagian sininya lagi, terus bagian sini lagi. Jadi enak megangnya, jadi tidak akan bergerak. Kemudian kita bolak-balik juga gampang. Nah udah, ini buku yang tebal teman-teman. Jadi buku yang tebal, dia sudah terstaples rata, walaupun tanpa menggunakan mesin potong sudah rata ini. Jadi ini sudah terstaples. Cukup mudah dan gampang kita menggunakan alat perapi jilid dalam menjilid buku. Jadi itu kegunaan dari alat perapi jilid ini. Jadi di sini saya udah memproduksi banyak alat perapi jilid ini. Jadi bagi kalian yang berminat bisa menghubungi ke toko Diwan All Shop, D-One All Shop di Shopee ya. Ada linknya di bawah ini. Jadi untuk harganya sangat terjangkau teman-teman, sangat terjangkau dan lebih murah dari yang saya jual sebelumnya.
Jadi harga lebih murah, tapi alatnya juga semakin bagus. Karena ini udah saya fillet dan udah saya lakukan finishing dengan cat kayu, teman-teman. Jadi ini saya buat ada sekitar 50 set. Jadi ada sekitar 50 set APJ ya, yang A4 dan F4. Oke teman-teman, demikian video bagaimana cara menggunakan alat perapi jilid ini. Dan bagi teman-teman yang berminat bisa mendapatkannya di toko online shop The One All Shop yang ada di link di bawah ini. Jadi alat perapi jilid ini sangat berguna untuk kita yang bergelut di bidang usaha fotokopi, percetakan, maupun bagi teman-teman yang mau belajar jilid dan juga menjilid buku sendiri di rumah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel ini, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, terutama di bidang percetakan dan desain grafis. Salam desain printing.